wabarakatuh. Saya Dimas Adinata dengan NIM A1B114 izin memaparkan ini proposal skripsi saya yang berjudul upaya meningkatkan ketakutan diri dengan layanan konseling individual menggunakan teknik mindfulness pada mahasiswa Universitas Jambi. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena eh, sendiri bagi mahasiswa itu sangat sudah amat familiar, apalagi kayak tentang kecemasan mahasiswa akhir yang menghadapi skripsi, mahasiswa baru yang beranjak dari masa SMA ke kuliah, itu menurut saya sudah sangat familiar karena tersebut pasti membuat pikiran orang terhadap dunia perkuliahan itu sangat berbeda. Tapi padahal dasarnya sangat tidak seperti apa yang dipikirkan orang-orang yang belum meranjak ke perkuliahan. Di latar belakang dijelaskan ketakutan belajar di kalangan mahasiswa seringkali menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan mental dan prestasi akademik mereka. Jadi di kalangan mahasiswa ini ketakutan atau kayak eh, ketakutan belajar itu jadi masalah yang sangat serius yang mempengaruhi prestasi mereka di akademik. Di, di sini juga dijelaskan di Indonesia ada sebuah penelitian menunjukkan bahwasanya sekitar 40% remaja yang mengalami tingkat ketakutan belajar tinggi yang berdampak pada aspek emosional dan sosial mereka. Menurut studi ini tahun 2020. Lingkungan sekolah yang penuh dengan tekanan termasuk tuntutan akademik yang tinggi serta interaksi sosial yang kompleks ikut berkontribusi terhadap meningkatnya ketakutan di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pendapat yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Jadi, ketakutan belajar di kalangan mahasiswa ataupun siswa yang beranjak ke masa kuliah ini itu banyak faktornya. Seperti contohnya yang disebutkan tadi, lingkungan sekolah yang penuh tekanan, termasuk tuntutan akademik yang tinggi, serta sosial yang kompleks, ikut berkontribusi terhadap meningkatnya ketakutan di kalangan mahasiswa. Mengapa saya mengambil teknik mindfulness? Karena di sini jelaskan salah satu pendekatan yang paling populer adalah mengatasi ketakutan belajar adalah teknik mindfulness. Didefinisikan sebagai praktek mental yang meliputi kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa penilaian. Penelitian menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu individu mengatasi ketakutan belajar, meningkatkan kesehatan mental, serta mendukung pengalaman diri. Dikutip dari Biswal tahun 2004. Dalam konteks ini, bimbingan kelompok yang memanfaatkan teknik mindfulness bisa menjadi solusi efektif karena mahasiswa dapat belajar bersama dan saling mendukung satu sama lain. Terlebih lagi, mindfulness itu memiliki kelebihan di mana uh, tidak harus adanya seorang ahli untuk seseorang itu melakukan teknik mindfulness ini. Di bagian batasan masalah, subjek penelitian mahasiswa yang merasa cemas atau takut dalam menghadapi kegiatan akademik. Jadi subjek penelitian saya hanya mahasiswa yang merasa cemas atau takut dalam menghadapi kegiatan akademik. Layanan yang diberikan fokus pada layanan konseling individu dengan teknik mindfulness, bukan teknik lain. Durasi intervensi layanan akan dilakukan dalam 2 periode tertentu untuk melihat efeknya. Aspek yang dianalisis mengukur tingkat ketakutan dan kecemasan sebelum dan setelah dilakukan konseling. Rumusan masalah, apa saja faktor yang membuat mahasiswa merasa takut dalam kegiatan akademik? Sejauh mana teknik mindfulness dapat meningkatkan tingkat ketakutan mahasiswa? Yang ketiga, apa perubahan signifikan yang terjadi pada mahasiswa setelah mengikuti sesi konseling? Tujuan penelitian, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketakutan dalam diri mahasiswa, menerapkan teknik mindfulness untuk menurunkan ketakutan, mengetahui efek dari layanan konseling individu terhadap perubahan tingkat ketakutan mahasiswa. Manfaat penelitian,
Membantu mahasiswa mengurangi ketakutan dan kecemasan menggunakan keterampilan mindfulness, memberi wawasan tentang pentingnya dukungan mental di lingkungan kampus, menjadi referensi atau acuan penelitian tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa dan teknik konseling lainnya. Lanjut ke bab 2 di kajian pustaka mengenai ketakutan diri. Ketakutan diri adalah perasaan emosional yang muncul sebagai respon terhadap ancaman atau situasi yang dianggap berbahaya secara psikologis. Ketakutan ini seringkali terhubung dengan rasa cemas dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama dalam konteks akademis. Menurut McNaughton, Kasil, tahun 2012, ketakutan diri dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan individu untuk menghadapi tantangan. Contoh faktor-faktornya ada mengalami pengalaman masa lalu, tekanan sosial, dan persepsi terhadap diri sendiri. Aspek ketakutan diri adalah ada aspek emosional, perasaan cemas atau gelisah ketika dihadapkan pada situasi yang dianggap menakutkan. Aspek kognitif, pikiran-pikiran negatif yang mengganggu seperti rasa tidak mampu atau takut gagal. Dan yang ketiga ada aspek perilaku, perubahan dalam perilaku seperti menghindari situasi tertentu yang menyebabkan ketakutan. Di poin B, layanan konseling individual. Pengertian konseling individual adalah proses interaktif yang dilakukan antara seorang konselor dan klien untuk membantu klien mengatasi berbagai masalah berhubungan emosi, perilaku, pola pikir, dan menurut Glading 2005, konseling individual bertujuan memberikan dukungan dan panduan kepada klien dalam menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi sehingga mereka dapat meraih kesejahteraan psikologis. Langsung ke poin C, teknik mindfulness adalah praktik yang melibatkan kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa menghakimi. Menurut Kabat-Zinn 1990, mindfulness adalah cara untuk memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh secara non-reaktif dan penuh penerimaan. Teknik ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun konteks terapi, untuk membantu dan mengurangi stres meningkatkan kesejahteraan psikologis. Hubungan dengan bimbingan konseling. Pengurangan ketakutan diri melalui konseling. Layanan konseling individu memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi ketakutan mereka dengan dukungan dari konselor. Penerapan mindfulness dalam konseling. Teknik mindfulness dapat diterapkan dalam sesi konseling untuk membantu mahasiswa mengatur respon emosional mereka. Menunjukkan bahwa mindfulness dapat efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental. Kerangka konseptual. Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka teknik mindfulness dilakukan saat layanan konseling individual dilaksanakan dengan dilakukannya secara bertahap dan menimbulkan satu fenomena yaitu menurutnya ketakutan diri. Sehingga terpicunya hasil yaitu penurunan ketakutan diri. Hipotesis utama layanan konseling individu yang memanfaatkan teknik mindfulness secara signifikan dapat menurunkan tingkat ketakutan diri pada mahasiswa. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa mahasiswa yang mengikuti sesi konseling dengan teknik mindfulness akan mengalami pengurangan ketakutan diri mereka dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak melakukan layanan tersebut. Ketiga, setting penelitian tidak layanan. Perancangan penelitian ini penting dilakukan oleh seorang peneliti untuk merancang suatu pendekatan atau metode penelitian yang digunakan pada suatu penelitian. Menurut Hidayat, menyatakan bahwa penelitian tidak layanan merupakan salah satu strategi yang memanfaatkan tindakan nyata dalam proses pengembangan kemampuan dalam deteksi dan memecahkan masalah. Dalam praktiknya, penelitian tidak layanan menggabungkan tindakan layanan dengan menggunakan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan tindakan action research yang diterapkan dalam layanan BK sehingga disebut sebagai penelitian tindak layanan yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 5 angkatan 2022
Universitas Jambi tahun ajaran 2024-2025. Berjumlah satu orang mahasiswa. Dari kelas tersebut akan diambil satu mahasiswa yang mengikuti layanan konseling individual, di mana mahasiswa ini memiliki rasa ketakutan sebagai kriterianya. Instrumen penelitian. Pertama, wawancara. Wawancara cocok dilakukan apabila peneliti ingin mendapatkan informasi tentang masalah lebih terperinci dan lengkap. Apabila peneliti dapat menghilangkan resistensi dan keengganan pemberi informasi, maka peneliti akan memperoleh data yang mendalam. Bahkan informasi yang dianggap rahasia dapat diperoleh. Selanjutnya, ada prosedur penelitian. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan rancangan penelitian model Hipkins yang diawali dengan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan reaksi. Teknik pengumpulan data. Wawancara menyatakan bahwa wawancara cocok dilakukan apabila peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan mendalam. Di sini ada indikator wawancara. Bagaimana cara mendeskripsikan ketakutan diri yang Anda rasakan sebelum mengikuti sesi konseling? Apa yang mendorong Anda untuk mencari layanan konseling? Bagaimana pengalaman Anda selama sesi konseling individu? Apa saja teknik mindfulness yang diajarkan selama sesi dan bagaimana Anda mengimplementasikannya? Terdapat 8 pertanyaan di bagian wawancara. Angket ini saya masukkan ke dalam eh, teknik pengumpulan dan instrumen penelitian karena angket ini dapat mengukur atau sebagai indikator saat mahasiswa ini atau subjek ini tidak sedang melakukan layanan konseling individual. Jadi dia bisa mengisi angka tersebut saat dia di luar konseling individual, seperti contohnya saat dia di kampus, saat dia di rumah, atau saat dia sedang melakukan suatu kegiatan. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.